pada pertemuan hari ini. Baiklah, pertama-tama marilah kita membaca doa terlebih dahulu sebelum memulai pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Baik anak-anak, bagaimana kabarnya? Baik semua, alhamdulillah sehat ya. Untuk pertemuan hari ini, apakah sudah ada yang tahu sekarang materi? Ya, mungkin ada yang sudah tahu materi hari ini tentang apa? Ya, materi hari ini yakni tentang bertaubat. Nah, secara bahasa, bertaubat berasal dari bahasa Arab tawaba yang bermakna kembali. Nah, di sini artinya yakni dia kembali dari dosanya dan tidak berpaling dan menarik diri dari dosa. Dan taubat sendiri adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melepaskan hati dari belenggu yang membuatnya terus-menerus melakukan dosa, lalu melaksanakan semua hak Allah. Dan secara syariat, taubat adalah meninggalkan dosa karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menganggapnya buruk, menyesali perbuatan maksiatnya, dan juga bertekad kuat untuk tidak mengulanginya dan memperbaiki apa yang bisa diperbaiki kembali dari amalannya. Kemudian selanjutnya yakni hakikat taubat. Dan di sini hakikat taubat yaitu perasaan hati yang menyesali perbuatan maksiat yang sudah terjadi, lalu mengarahkan hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada sisa usianya, serta menahan diri dari dosa. Kemudian melakukan amal soleh dan meninggalkan larangan adalah wujud nyata dari taubat. Dan mengucapkan istighfar merupakan wujud perbuatan awal bertaubat. Taubat mencakup penyerahan diri seorang hamba kepada Rabb-nya, yakni inabah atau kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan konsisten menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, tidak hanya sekedar meninggalkan perbuatan dosa, namun tidak melaksanakan amalan yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala itu belum dianggap bertaubat. Baik, jadi anak-anak, bertaubat itu bukan hanya sekedar meninggalkan perbuatan dosa, namun tidak melaksanakan amalan yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala itu belum dianggap bertaubat. Seseorang dikatakan bertaubat atau dianggap bertaubat jika ia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melepaskan diri dari belenggu yang membuatnya terus-menerus melakukan dosa. Kemudian juga tanamkan pada diri kalian makna taubat dalam hati sebelum diucapkan secara lisan. Dan kita senantiasa mengingat apa yang disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa mengingat siksa neraka yang diancam bagi pendosa, dan juga berupa keterangan terperinci tentang surga yang dijanjikan bagi orang-orang yang taat. Kemudian berusaha melakukan itu agar rasa takut dan optimisme kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin menguat dalam hati. Dengan demikian, kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
dengan penuh harap dan cemas agar Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima taubatnya. Baik anak-anak, selanjutnya yakni syarat-syarat taubat. Nah, di sini bertaubat di sini juga ada syarat-syaratnya. Taubat wajib dilakukan dengan segera, tidak boleh ditunda-tunda ya anak-anak. Imam Ibnul Qayyim radhiyallahu anhu pernah berkata, sesungguhnya segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan dosa hukumnya adalah wajib. Ayo, apa hukumnya? Wajib. Nah, wajib hukumnya dilakukan dengan segera dan tidak boleh ditunda-tunda. Tidak boleh ditunda-tunda ya anak-anak. Dan juga Imam Nawawi radhiyallahu anhu berkata, para ulama telah sepakat bahwasanya bertaubat dari seluruh perbuatan maksiat adalah wajib dilakukan dengan segera dan tidak boleh ditunda-tunda. Apakah itu dosa kecil atau dosa besar? Dan wallahu a'lam. Namun dalam bertaubat seseorang harus memenuhi beberapa syarat. Adapun syarat-syarat bertaubat yakni yang pertama harus Islam, karena orang yang kafir tidak diampuni dosanya sebelum masuk Islam. Yang kedua, menyesali dosanya. Nah, kita sebelum bertaubat, ketika kita tidak bertaubat, maka kita harus menyesali dulu, menyesali dosa yang telah kita berbuat dan dosa yang telah terjadi dan sebelum-sebelumnya kita harus menyesali dulu ya, dan itu merupakan syarat bertaubat. Nah, selanjutnya yakni menyadari kesalahannya ya anak-anak. Kita ketika hendak bertaubat tentu saja kita harus menyadari kesalahannya dan mengakui perbuatan dosa-dosa yang telah kita perbuat sebelumnya. Kemudian ikhlas melakukannya, bukan untuk ria ya atau kepentingan dunia. Kita harus ikhlas dalam melakukan taubat tersebut dan memohon ampun dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat selanjutnya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak istighfar. Ingat ya, memperbanyak istighfar. Nah, selanjutnya yakni berjanji tidak akan mengulangi. Ingat ya, apa? Berjanji tidak akan mengulangi, karena kita telah bertaubat. Kita kan sudah menyadari kesalahannya apa? Kesalahan yang telah kita perbuat, dosa-dosa yang telah kita perbuat, dan juga kita harus ikhlas melakukannya, tidak boleh ria ya, dan demi kepentingan dunia. Dan kita juga harus memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbanyak istighfar ya, dan berjanji tidak akan mengulangi. Mengerti? Berjanji tidak boleh mengulangi, tidak boleh ingkar ya anak-anak ya. Selanjutnya yakni menutupi kesalahan dengan perbuatan yang terpuji atau amal soleh. Syarat selanjutnya yakni jika perbuatan dosanya ada hubungannya dengan orang lain, maka di samping syarat tersebut di atas ditambah satu syarat lagi, yakni harus ada pernyataan bebas dari hak lawan yang dirugikan. Jika berupa harta, maka dikembalikan hartanya. Ingat ya anak-anak, jika berupa harta maka dikembalikan hartanya. Dan jika berupa tuduhan, gibah, fitnah, mencaci dan lain-lain, maka harus meminta maaf. Dan adapun Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan syarat taubat intinya ada 3. Ingat ya, syarat taubat menurut Syekh Abdul Qadir Jailani, syarat taubat itu ada 3. Yang pertama,
menyesali perbuatan dosanya. Yang kedua, meninggalkan kesalahan. Dan yang ketiga, berjanji tidak akan mengulangi lagi. Ingat ya, berjanji tidak akan mengulangi lagi. Nah, tadi kan ibu sudah menjelaskan tentang pengertian taubat, hakikat taubat, syarat-syarat taubat. Selanjutnya yakni tentang kedudukan taubat. Nah, menurut Ibnul Qayyim, kedudukan taubat adalah kedudukan yang pertama, pertengahan, dan terakhir. Hamba yang ingin meniti jalan menuju rohnya tidak akan menjauhinya dan selalu menepatinya sampai mati. Jadi, taubat adalah langkah awal dan langkah akhir seorang hamba. Kebutuhan dirinya terhadap taubat di akhir perjalanan sangatlah diperlukan. Sebagaimana halnya kebutuhan di awal perjalanan juga sangat besar bagi seorang mukmin. Nah, taubat itu hukumnya wajib. Ingat ya anak-anak, taubat itu hukumnya wajib. Dalil Al-Quran dan As-Sunnah saling mendukung atas wajibnya melakukan taubat. Dan ingat ya, wajibnya melakukan taubat dan kedudukannya dalam mewujudkan kesolehan dan kejayaan hamba di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman yang berbunyi, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun, yang artinya, bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Al-Quran Surat An-Nur ayat 24. Nah, taubat yang sesungguhnya ialah taubat nasuha, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Katsir bahwasanya taubat yang tulus itu adalah taubat nasuha yang menghapuskan keburukan-keburukan sebelumnya dan mencegah keburukan yang akan mendatang. Taubat nasuha adalah meninggalkan dosa sekarang dan menyesali dosa yang telah dilakukan serta tidak akan mengulanginya di masa yang akan mendatang. Dan Allah membagi hambanya menjadi hamba yang bertaubat dan hamba yang menzolimi. Nah, maka ingat ya anak-anak, barang siapa yang tidak bertaubat, berarti ia layak menjadi orang yang zalim karena kebodohannya, serta karena kekurangan diri dan cacat amalannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman yang berbunyi, wa may yatub fa ulaika humudz zalimun, yang artinya barang siapa yang tidak bertaubat maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Ingat ya anak-anak, taubat itu hukumnya wajib. Tadi kan sudah dijelaskan apa saja syarat-syarat taubat. Nah, mungkin hanya itu materi yang dapat Ibu sampaikan untuk pertemuan kali ini. Baik anak-anak, sebelum pulang, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu untuk menutup pelajaran hari ini. Mari kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak. Semoga pelajaran hari ini dapat diterima dengan baik dan dapat difahami. Sampai jumpa kembali pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.